Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Angga Ibrahim, NRP 022028, akan menjelaskan tentang kuis 1, pekerjaan kuis 1. Jadi di sini terdapat diagram proses yang dengan diketahui bahwa pada feed 1 ada 75% propilen dan 25% buten. Dan juga diketahui bahwa konversi reaksi pada reaktor itu 80%. Dan juga basis yang digunakan adalah 100 mol. Oleh karena itu, mol pada stream 1 yaitu 75 propilen dan 25 mol buten. Lalu meninjau dari sistem overall, dapat dilihat bahwa ada 2 stream masuk dan 2 stream keluar, yaitu stream 1 dan 2 untuk stream masuk, dan stream keluar itu ada pada stream 8 dan stream 10. Di mana stream 2 itu adalah stream masuk untuk benzen, dan stream 1 itu stream masuk untuk propilen dan buten, stream 8 untuk keluaran untuk buten dan sisa dari propilen. Sedangkan untuk stream 10 itu adalah untuk produk dari kumin. Reaksi yang terjadi adalah C6H6 ditambah C3H6 menjadi C9H12. Asumsi sistem itu steady state, maka jumlah massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Lalu dengan berasumsi bahwa massa yang masuk sama dengan massa yang keluar, kita dapat berasumsi bahwa massa benzen yang masuk sama dengan ditambah massa propilen yang masuk ditambah massa buten yang masuk sama dengan jumlah dari massa propilen yang keluar, massa buten yang keluar, dan massa kumin yang keluar. Di sini massa buten dicoret karena nilainya sama ya, karena tidak bereaksi juga dia. Lalu melihat kemudian kita mencari reaksi pembatas. Dari reaksi pembatas kita dapat mengetahui kan tadi itu 75 mol pada fresh feed di propilen ya. Dan yang bereaksi itu sekitar 80%. Oleh karena itu 80% dari 75 adalah sekitar ada 60. Lalu reaksi jumlah mol propilen yang tidak bereaksi itu adalah 15 mol. Dari sini kita dapat mengetahui reaksi pembatas yaitu ada pada angka 60 untuk kumin dan benzen. Di sini kita belum mengetahui nilai mol mula-mula dari benzen. Setelah diketahui mol yang tidak bereaksi dari propilen, kita dapat mengetahui bahwa jumlah mol yang ada pada jumlah mol buten yang tidak bereaksi pada stream 8 sama dengan jumlah mol buten yang ada pada stream 6 dan stream 5 dan stream 5 dan stream 6. Karena di sana tidak ada reaksi, jadi buten tidak berubah. Begitu pula dengan propilen. Propilen tidak berubah, akan tetapi hanya berkurang dari jumlah awal pada fresh feed. Dia berkurang menjadi 15 mol. Dan itu berlaku juga, dia 15 mol pada stream 5 dan stream 6. Lalu untuk mol kumin, produk kumin setelah keluar dari reaktor, kumin yang ada pada stream 5, 6, 7, dan 10 memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, kumin pada stream-stream berikut memiliki nilai 60 ketika steady state, massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Setelah kita mencoret buten karena tidak bereaksi, kita dapat menghitung massa dari propilen yang masuk dan propilen yang keluar. Setelah itu kita juga bisa mencari nilai massa dari kumin yang keluar dengan mengkalikannya dengan MR masing-masing. Setelah mendapatkan nilai massanya, kita dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan untuk mencari
massa dari benzen yang masuk dengan cara menjumlahkan jumlah massa yang keluar dikurangi dengan jumlah massa yang masuk yang diketahui. Dengan begitu kita dapat mengetahui jumlah massa yang masuk, yaitu 4.680 gram. Lalu dengan begitu kita juga dapat mengetahui jumlah mol pada nilai mol pada benzen di stream 2 dengan cara membagi nilai massa dengan MR-nya, yaitu kita dapat nilai 60 mol. Lalu untuk mencari nilai pada stream 3 ini, diketahui bahwa rasio 1 mol benzen yang masuk dari stream 2 diikuti pula dengan 3 mol benzen yang masuk kembali dari recycle. Oleh karena itu kita dapat melakukan perbandingan di mana nilai mol benzen pada stream 9 dibagi nilai mol pada stream kedua sama dengan 3/1. Dari situ kita dapat mengetahui nilai mol pada stream 9 adalah 180 mol. Lalu nilai mol yang ada pada stream 4 merupakan hasil yang sama juga dengan nilai mol yang ada pada stream 4 merupakan penjumlahan dari nilai mol yang ada pada stream 9 dan stream 2, yaitu 180 ditambah 60, yaitu sekitar 240. Hal ini nilai mol ini dimasukkan ke tabel saat kita mencari reaksi pembatas. Dari sini kita bisa mengetahui jumlah benzen sisa yang tidak bereaksi. Dari data-data yang sudah kita dapatkan sebelumnya, bisa kita masukkan ke dalam tabel berikut, yaitu pada stream 1 terdapat propilen dan buten, di mana buten tidak bereaksi pada stream 1, 5, 6, dan akhirnya keluar pada stream 25. Lalu untuk propilen sendiri dia bereaksi sehingga berkurang menjadi 15 dan keluar pada stream 8 dengan angka 15 mol juga. Lalu untuk benzen dia masuk dengan angka 60, masuk dari stream 2, masuk dari stream 2 dengan angka 60 mol. Lalu terakumulasi dari stream 2 dan stream 9 pada stream 3 menjadi 240. Di situ masuk ke reaktor pada stream 4 dengan jumlah yang sama dengan stream 3. Lalu setelah bereaksi dia keluar pada stream 5 dengan jumlah 180 mol. Begitu pula pada stream ke-6, stream 7, hingga akhirnya kembali pada stream 9 dengan jumlah 180. Untuk kumin, dia keluar dari reaktor dengan angka 60 mol, hingga akhirnya melewati stream 6, stream 7, dan stream 10, hingga keluar pada stream 10 dengan angka 60 mol pula. Dengan begitu kita telah mengetahui komponen-komponen yang ada pada setiap stream. Lalu untuk B mencari
mencari nilai T pada stream 3, 4, dan 6. Diketahui bahwa sistem merupakan sistem adiabatis sehingga Q sama dengan 0 dengan suhu referensi 25 derajat Celcius atau 298 K. Dengan produk benzen dengan jumlah mol 240 dengan suhu tidak diketahui dan temperatur boiling point-nya 80,26, fasenya tidak diketahui karena kita tidak mengetahui suhunya, dan dengan berat sekitar 18.746 dengan angka segini. Lalu pada bensin pada stream 2 dengan mol 60, suhu 25, dia mempunyai fase liquid, maka dia memiliki berat sekian. Begitu juga dengan bensin yang ada pada stream 6, dia memiliki nilai berat sekian. Lalu kita mencari CP. Mencari CP dapat diketahui dengan rumus berikut yang sudah ada pada data yang diberikan, dan nilai C dan D yang diketahui itu diabaikan karena terlalu kecil. Maka CP bensin adalah minus 7,273, ini berikut dalam nilai Kelvin. Di sini Q sama dengan dari rumus berikut dapat disimpulkan bahwa Q sama dengan delta H, di mana Q sama dengan 0, oleh karena itu delta H juga harus 0 dengan cara delta H produk dikurangi delta H reaktan, yang mana nilainya itu harus 0. Dengan rumus Q sama dengan massa mengintegralkan CP dt, kita dapat mencari Q di sini kita mencari Q dengan rumus berikut, di mana nilai ini berada di luar range suhu antara melt temperatur dan boiling point, sehingga dia bukan liquid. Lalu untuk reaktan, untuk Q-nya reaktan, M-nya diambil dari sini, dari bensin pada stream 2. Lalu dilakukan perhitungan integral dengan batas atas dan batas A bawah yang sama, tidak perubahan suhu, maka Q sama dengan 0. Lalu untuk Q yang ada pada stream 9, menggunakan nilai berat ini, setelah dilakukan perhitungan dengan batas bawah T-referensi dan batas atas boiling point, diketahui nilai Q adalah sekian. Karena Q sama dengan 0, maka delta H produk dikurangi delta H reaktan sama dengan juga 0 pula. Lalu kita ketahui bahwa delta H reaktan memiliki nilai berikut dan delta H produk memiliki nilai berikut.